merantau kemari, sudah tahu Ridho itu nggak ada sukmanya. Jadi untuk keluarga saya, selamat malam. Untuk Bapak Arto, khususnya Bapak Arto, Bapak sambung saya, Bapak saya minta maaf. Bapak Rista sekarang di media mau bicara, ibu sebelum meninggalkan celana itu katanya celananya Bapak Arto. Nah, saya nggak ngecek Pak, celana itu apa ukurannya, itu kecil apa besar. Ternyata celananya Om Ridho, yang suaminya pacarnya Ebo itu, yang kos di mana itu, selatan terminal itu loh Pak. Masa iya Om Ridho jadi suami saya? Punya apa dia? Jadi bapak tuh jangan percaya kalau ada bisikan-bisikan, omongan-omongan kayak gitu, jangan percaya. Jadi ibu itu sebelum meninggal 1 tahun keluar dari sini. Nah yang kecil itu bilang, yang di sana. Nah saya nggak tahu waktu itu makhluk apa di situ. Cuman yang di tembok situ tuh hitam. Nah yang di sini nih, tembok di sini ada tiga hitam kayak orang hutan, kayak monyet, kayak orang hutan itu dah. Nah namanya katanya Kisokmo yang terus yang punya putaran katanya kayak emas gitu. Nah si kecil itu ngomong, nah saya kan sandiwara sama wajahnya Holifa ya, sama Liva Manis. Nah sandiwara saya di panggung pakai jas, pakai konser gitu kan. Nah si Om Ridho itu nggak ada sukmanya, yang Ebo itu ada, pakai jilbab warna putih, cuman nggak jelas wajahnya. Ebo itu nggak jelas. Ebo itu kelihatannya cantik sekali. Nah habis itu Ebo yang saya lihat itu turun lagi dari mobil, dikembalikan keraganya, maksudnya kayak apa ya kalau saya bicara itu ya, itu yang asli ya, yang putih. Nah yang Om Ridho ini yang kecil yang minta barengannya yang Liva Manis. Nah itu kasih juga gitu kan. Yang saya nggak mau. Nah yang Liva Manis ini barengannya Om Ridho, nggak tahunya ibu saya yang keluar awalnya sebelum ada cahaya itu. Ibu saya keluar waktu saya kerja di pasar. Ibu saya dijadikan Renita dan Om Ridho dijadikan Roy karena pakai sandalet. Itu ceritanya. Mereka pokoknya ngacak-ngacak, bohongin saya gitu loh. Itu bukan rohnya ibu kamu, rohnya Mama Mina itu bukan roh ibu kamu, rohnya Sri itu bukan rohnya ibu kamu, rohnya Bunda kamu, rohnya tante kamu. Itu saya masih kerja di pasar sebelum ada cahaya Pak. Jadi cahaya saya tidak membunuh manusia. Jadi yang kecil itu yang sering bisikin orang, yang kadang pakai suaranya siapa itu, apa suaranya Izai, apa suaranya anaknya Rofiki itu, anaknya Firman itu, siapa itu, Firda itu. Nah itu Pak yang bilang ayo kamu pulang, jangan lama-lama di Kalimantan gitu kan. Nah saya cuman sebentar, saya kan masih asik, masih nyanyi, masih joget di panggung sama Oliva saya gitu kan. Nah akhirnya saya dikasih waktu pulang Sabtu kamu, katanya yang kecil kamu kalau nggak pulang nanti ibu kamu mau diculik gitu kan. Nah ibu saya itu sandiwara katanya, kok kata aja sih, ibu saya itu nggak pulang 1 tahun, nggak tahu diculik apa gimana. Dia ngomongnya kerja di Bali
dia jaga hewan babi gitu loh. Saya nggak tahu yang babi ini yang mana, saya nggak tahu pak. Jadi saya minta maaf pak kalau misalnya itu memang celana bukan punya bapak toh, karena saya dikasih kan, saya pikir celananya bapak, karena waktu itu saya badan sudah kurus, mungkin lebih kurus dari sekarang, mungkin masih agak gemuk, kalau sekarang sudah kurus. Jadi saya ambil celananya, dikasih, ibu sudah mau meninggal berapa hari dikasih. Dan ini celana kain, karena waktu itu bongkar celana punya almarhum kakek gitu. Karena saya dari dulu bertanya-tanya, ini di lemari ini celananya siapa, seragamnya siapa gitu kan. Jadi yang kakek diambil, terus ibu itu bongkar punya lemari ibu sendiri yang di yang bapak to itu, yang tempat baju yang bapak itu. Akhirnya saya dikasih celana bapak to. Nah nggak taunya sama ilmu dibikin sandiwara, saya dibilang rohnya ibu sampai sekarang. Karena saya malu pak, sama adik-adik kan juga malu saya. Makanya Wahyu itu emosinya nggak terkontrol. Ternyata mungkin Wahyu dibisikin, dibilangin saya mungkin rohnya si Om Ridho. Kan kayak anak seumuran Wahyu kan pasti akan berpikir bahwa saya berpihak kepada Om Ridho. Ibu saya sama bapak cerai gara-gara saya, padahal ibu saya telepon waktu di Jember. Nggak taunya sandiwara. Terus yang salah siapa pak, saya apa ilmu? Saya sampai dikotekai, sampai saya yang misahin bapak atau sama ibu saya siapa? Saya hanya bilang sama ibu itu telepon nangis bapaknya begini. Saya ngomong sama bapak, saya ngomong sama ibu saya, sudah kamu cerai aja. Kalau kamu nggak mau cerai, saya nggak mau pulang. Saya ngomong seperti itu pak. Kenapa? Karena sudah seorang perempuan kalau sudah seperti itu, yang pertama anak itu jauh, yang kedua nangis telepon begini segala macam. Saya ada Reni itu pak, saksinya, bapak bisa tanya Reni itu. Pernah nggak ibunya Rista itu telepon Rista waktu di dalam mobil, nangis malam, cerita kalau tengkar sama bapak atau bapaknya tuh begini. Nggak taunya sandiwara pak. Saya cuma ngomong gitu aja, nggak taunya pas saya pulang ke sini sandiwara lagi lanjut, sampai kalian pisah. Nah kayak hatinya Wahyu sama Dani otomatis dendam kan sama saya, dikira saya yang misahin bapak sama ibu. Bener kan pak? Nggak taunya ilmu yang ada di sini, yang ada di kamar ngotekai saya terus. Saya dibentuk Om Ridho, saya apalagi pas ada Om Ridho, pas pacaran sama Om Ridho, otomatis kan saya dikira berpihak sama Om Ridho. Padahal saya ini ikutin ibu saya mau menikah dengan siapapun terserah, silakan. Ibu saya mau menikah silakan. Ibu saya sampai saya tanyain, kamu kenapa kok cerai sama bapak? Enggak ada dah. Sudah dari jangan tanya itu. Ibu pasti jawab seperti itu. Kenapa itu? Sekarang tanggal 28 September 2025 ya Pak. Saya bicara seperti ini, saya sampai pakai filter. Biar ilmu ini nggak ngebentuk nenek saya Om Ridho, nggak ngebentuk saya Om Ridho, nggak mau ngebentuk, nggak ada itu pak. Supaya Om Ridho itu nggak ada, karena disuruh. Sampai akhirnya sandiwara caruk diserang kamu ibu, dan sampai akhirnya ibu saya kelihatan dipakein halusinasi, set muncul depan mata, sampai ibu saya dikasih heroin. Iya, sama yang bagian tak